Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya setiap kita memiliki rancangan Tuhan supaya kita bercahaya dimanapun kita berada. Saudara, seringkali orang berpikir bahwa untuk menjadi berkat dibutuhkan memiliki banyak. Dibutuhkan memiliki segala sesuatu. Dibutuhkan memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa di dalam jemaat Filipi, jemaat yang bukan saja menderita, tetapi mereka adalah orang-orang yang bisa dianggap sebagai banyak kali menjadi orang yang kekurangan dalam segala hal. Tetapi kalau kita bisa melihat dan pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan baca nanti, kita menemukan hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 10 sampai dengan 11, 14 sampai dengan 16. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, dikatakan Rasul Paulus. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi berkat harus dimulai bukan hanya memiliki banyak hal, banyak perbendaharaan yang kita miliki, tetapi harus dimiliki juga semangat untuk menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang berat seperti jemaat di Filipi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam jemaat ini, saudara, yang bisa menjadi teladan bagi kita. Ya, teladan yang pertama, mereka mencari kesempatan untuk menjadi berkat. Ya, terutama di dalam pelayanan Rasul Paulus, pelayanan penginjilan, pelayanan misi. Dikatakan dalam ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Artinya apa? Mereka berusaha untuk mencari kesempatan, melakukan sesuatu walaupun di tengah-tengah berbagai macam hal yang menimpa hidup mereka. Tetapi iman kepada Kristus membuat mereka punya semangat untuk menjadi berkat. Yang kedua adalah mereka mengambil bagian dalam menjawab kebutuhan. Di mana kita temukan itu? Ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ketika ada kebutuhan mereka berusaha menjawabnya. Ketika ada kebutuhan mereka berusaha mencarikan solusinya. Saudara yang dalam Tuhan, semangat ini luar biasa sekali. Bukan dimiliki oleh jemaat yang memiliki kekayaan yang luar biasa, aset yang luar biasa. Kalau saudara memiliki kekayaan dan aset yang luar biasa, puji Tuhan, itu adalah kepercayaan dari Tuhan buat kita. Tetapi saya mau katakan pada saudara, semangat untuk menjawab kebutuhan bukan tergantung dari berapa banyak yang kita punya. Tetapi semangat itu akan ternyata ataupun juga akan terbukti melalui apa? Kita punya semangat untuk mencari solusi bagi kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga adalah mereka menyembah Tuhan dengan persembahan yang dapat mereka bawa. Wah, luar biasa sekali, saudara. Ayat 18 dikatakan begini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Dikatakan Rasul Paulus, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita menyembah Tuhan bukannya dengan pujian yang kita naikkan, bukan hanya dengan penyembahan yang kita naikkan, bukannya dengan kata-kata yang luar biasa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa menyembah Tuhan dengan persembahan yang kita berikan, yang kita bawa kepada Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan, melalui pelayanan-pelayanan yang membutuhkan. Sama seperti jemaat di Filipi, ketika dia melihat kebutuhan Rasul Paulus, mereka berusaha untuk menjawab kebutuhan itu, dan melalui itu mereka sedang menyembah Tuhan melalui persembahan yang mereka bawa. Luar biasa sekali. Bagaimana dengan kita? Biar ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan, teladan dari jemaat Filipi boleh menjadi kebenaran dan juga
praktek hidup bagi kami. Sehingga kami tetap memiliki semangat untuk menjadi berkat. Apapun situasi dan keadaan kami. Mungkin tidak selamanya kami boleh menjawab kebutuhan dengan harta dan kekayaan. Tetapi ada hal-hal lain yang dapat kami lakukan. Tetapi semuanya itu dilandasi dengan semangat untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.